Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk hari Jumat ini kita bakal bahas tentang topik yang menarik yang sebenarnya belum pernah kami bahas sebelumnya karena memang ini informasi yang masih jarang sih produk-produknya untuk di kripto. Kalau di keuangan tradisional mungkin seperti saham dan kawan-kawan kalian sudah tahu yang namanya indeks. Kita bisa megang ke satu aset tertentu yang mencakup eksposur ke banyak pasar berbeda. Nah, kali ini kita bakal bahas yuk beberapa produk indeks yang sudah ada di pasar kripto yang sudah ada sejak lama, yang baru keluar, dan mungkin beberapa cara untuk memahami cara kerjanya mereka apa dan eksposurnya itu ke aset kripto yang di sektor mana aja. Oke, let's go. Video hari ini disponsori oleh Crystal, aplikasi yang serba bisa hanya di HP kalian aja. Kalau misalkan mau tahu informasi lebih lanjut, silahkan cek link yang ada di deskripsi di bawah video ini. Baik guys, jadi untuk yang pertama kita bakal bahas yuk tentang indeks itu sendiri. Sebelum saya sebutin contoh produknya, contoh namanya, kita bisa ngomongin tentang indeks itu apa sih. Secara umum kalau yang ada di pasar kripto saat ini memang masih baru dan masih belum banyak. Cuman kan kadang orang-orang yang baru masuk itu bingung. Ada banyak banget, Bitcoin yang terbesar, Ethereum yang kedua, tapi terus yang ketiga sampai ke bawah dan sampai puluhan ribu. Itu macam-macam kegunaannya, harganya macam-macam, market cap, volatilitas. Kita kadang bingung dan kita merasa kalau oke lah Bitcoin, Ethereum aman, cuman kenaikannya itu nggak bener-bener signifikan kayak altcoins kecil. Cuman kalau altcoins kecil, nanti saya harus riset ribet segala macam kesana kesini. Belum kalau kena rug pull, kena penipuan. Akhirnya ini jadi menghindari orang-orang yang baru mau belajar kripto untuk tertarik riset dan tertarik masuk. Nah, gimana kalau ternyata indeks itu bisa membantu? Karena dengan satu aset tertentu, kalian dapat eksposur ke berbagai sektor yang ada di kripto. Nah, kami akan kenalkan ke kalian beberapa produknya. Yang pertama itu namanya IndexCube. IndexCube untuk yang sudah pernah dengar mungkin sudah nggak asing lagi dengan yang mereka kerjakan. Tapi untuk yang baru pertama kali ini nih dengar IndexCube, mereka itu merupakan sebuah proyek yang memiliki banyak produk mantep. Menarik sih, karena saya beberapa juga ada investasi untuk kemudahan eksposur. Nah, kalau investor tradisional gitu kan, bahkan untuk yang baru-baru pun sekarang di kripto juga selalu kan ngomongin tentang diversifikasi. Pentingnya kita nggak naruh banyak telur di satu keranjang yang sama. Nah, sama halnya dengan kripto. IndexCube membantu karena contohnya nih, klien mereka sampai megang sekitar 65,5 jutaan dolar dalam produk-produk mereka. Produknya ada beberapa di sini nih. Ini untuk diversified state, nanti kita bakal bahas secara khusus karena ini yang baru luncur, baru keluar. Untuk yang ini adalah ICE singkatannya, Interest Compounding ETH Index. Jadi yang di sini adalah dapat reward dari staking Ethereum yang kemudian dijadiin bunga majemuk. Nah, ICE ini melibatkan beberapa protokol yang sudah blue chip di kripto, jadi nggak perlu khawatir. Cuman yang perlu kita pahami aja itu kontrak yang mereka pakai, apakah aman, apakah kita bisa percaya sama tim IndexCube yang mana semua berlaku dengan produk di sini. Kemudian yang DeFi Pulse Index ini melacak banyak proyek-proyek DeFi yang sebenarnya lebih dianggap udah veteran atau udah cukup lama di pasar. Terus ada Ethereum Flexible Leverage Index yang mana lebih berisiko karena berkaitan sama leverage. Terus yang ini ada Metaverse. Untuk yang mungkin masih mengikuti trennya Metaverse dan merasa bingung nih mau pilih sen, mau pilih mana, mau pilih segala macam, bisa ambil indeks ini atau indeksnya yang dibikin oleh Bankless Bet. Nah, yang ini isinya ya blue chip kayak BTC ETH terus ditambah sama DeFi Pulse. Jadi anggapannya Bankless Bet ini kayak DeFi Pulse ditambah BTC dan ETH. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, kita bisa buka satu persatu nih untuk DeFi Pulse Index. Indeks ini adalah token yang kalau misalkan kalian beli, kalian dapat eksposur ke token-token DeFi utama seperti DEX Uniswap atau tempat peminjaman AAV, Maker, atau tempat derivatif kayak Synthetix, atau layer 2 kayak Loopring. Ada juga exchange yang di sana Loopring yang orang pakai. Terus ada Compound, Balancer, Sushi, Yearn, ini semua kaitannya dengan DeFi yang cukup utama, infrastrukturnya di jaringan Ethereum. Nah, kalau misalkan kalian masuk ke indeks ini, kalian dapat eksposur ke token-token tersebut. Sekarang kita lanjut yuk untuk ke yang berikutnya. Nah, yang ini Metaverse Index. Kalau Metaverse Index sudah seperti namanya, mengikuti tren entertainment, sports, dan bisnis yang masuk di dunia virtual. Nah, token-token yang ada di bawahnya itu adalah Illuvium, Axie Infinity, Sandbox, Decentraland, Engine,
Wix, ini saya nggak tahu Wix apaan. Rally juga nggak tahu. Audius itu yang platform musik kayak Spotify. YGG untuk guildnya, Decentral Games, Eternity Chain, NFTX, Whale, Terra, Virtual Collect, Rarible, dan Rev. Ada beberapa nama yang saya masih asing, mungkin kalian yang ngikutin tren metaverse lebih tahu, atau dunia virtual, kalian bisa komen di bawah tentang masing-masing dari mereka. Itu exposure-nya yang dipunyain sama Metaverse Index atau MVI. Ini kalian bisa lihat sendiri harga untuk indeks asetnya, perubahannya, statusnya. Misalkan kayak volume, supply, dan pembayaran fee yang harus kita masukin. Kalau Bankless Bet udah nggak perlu dilihat karena isinya sama kayak DPI tadi, cuma ditambah BTC dan ETH. Nah, ini dia yang kemudian bunga majemuk untuk staking ETH. Saya kebetulan ada salah satu staking ini di aplikasi Argent namanya, itu juga menarik karena sekalian kalian bisa nyoba jaringan layer 2 Zcashing yang siapa tahu ada airdrop karena belum punya token, sambil nyobain nih produknya Index Scoop di sana Ice ETH. Mudah banget. Tokennya yang mendasarnya ada Stake ETH di Lido, ada Rep ETH, sama ada Debt Collateral yang diakses lewat AV. Jadi kurang lebih itu sih guys untuk produk yang ditawarkan sama Index Scoop selama beberapa bulan terakhir. Nah, tapi yang baru meluncur tadi yang saya bilangin itu ada Diversified Stake ETH. Jadi kalau misalkan kalian sudah nonton video yang kami buat tentang LSD, bukan LSD yang narkoba atau obat terlarang, tapi LSD yang liquid staking derivatif. Nah, liquid staking derivatif itu trennya banyak macam-macam. Argumen orang-orang ada yang bilang kayak Lido bakal bertahan, ada yang bilang Rocket Pool bisa ngeflip, bisa nyalip, terus ada yang baru lagi nih, Frex Finance juga baru ngeluarin tuh. Dan kita kadang bingung kan, kalau percaya sama tren LSD akhirnya mana yang harus dimasukin. Ini udah ada exposure-nya ke Rocket Pool, ke Lido, sama ke SETH. Ini kalau nggak salah ini Stakewise ini. Coba kita lihat ke bawah ya untuk metodologinya. Iya betul, Stakewise, Stake ETH untuk SETH2. Jadi kalau misalkan kalian mungkin ada beberapa yang udah tahu, Index Scoop udah ngefollow kemarin baru aja tuh mereka upload videonya. Videonya menarik kok, keren. Nanti coba kita bisa tunjukin di sini ya. Ini untuk videonya tentang Diversified ETH Staking. Jadi dia bilang holdernya itu punya akses untuk sumber yield yang sustainable, yang kurang volatil karena dipecahkan exposure-nya, dan sambil bersama-sama kontribusi untuk keamanan jaringan Ethereum sama desentralisasinya mereka. Jadi videonya cukup menarik kok, karena kalau misalkan kalian tonton itu sekitar 51 detikan, dan ini baru meluncur bener-bener kemarin banget ini, tanggal 25. Well, saya record ini Kamis sih, berarti 2 hari yang lalu. Kalau kalian nonton ini pas di hari Jumatnya. Untuk infrastrukturnya, untuk yang nggak ngerti gimana sih cara kerjanya lapisannya itu untuk di SETH itu seperti kayak gini. Sama seperti halnya orang itu staking ETH masuk ke jaringan Ethereum gitu kan, atau validatornya nih yang megang gitu kan jaringan Ethereum masuk, terus ada protokol stakingnya entah di Stakewise, Rocket Pool, atau di Lido. Nah, ini kan baru 3. Mereka kemarin habis polling juga di Twitter untuk nanya orang kira-kira berikutnya nambah apa nih, nambah yang dari Frax atau nambah dari nama-nama lain yang belum masuk di sini. Jadi nanti exposure kalian seiring waktu semakin banyak. Nah, terus baru ada receipt tokennya yang pecahan-pecahan tadi untuk masuk dalam protokol Index Scoop, sehingga namanya DSETH untuk Diversified Stake ETH Index. Itu indeks yang menarik yang baru pertama kali meluncur. Untuk yang nanya gimana sih performanya gitu kan, sebenarnya kalau misalkan kita tanya ya, namanya indeks itu semua bergantung sama aset yang ada di bawahnya. Cuman yang penting juga adalah persentase. Persentase itu penting karena seberapa persen kita megang aset yang satu dan aset yang lain bisa menentukan pergerakan harganya, apakah tinggi banget atau benar-benar bergantung sama satu hal doang. Kalau misalkan kita ngelihat ini ada beberapa riset yang kemarin baru di-post sama Messari. Nah, kalau misalkan Messari kemarin ngomongin tentang manajemen portofolio, itu kan sulit ya. Karena banyak banget saham yang ada di luar sana, banyak banget kripto yang ada di luar sana, sampai ada macam-macam teori untuk membangun portofolio. Dan mereka membagikan beberapa argumen nih tentang BTC, tentang ETH, tentang returnnya sejak kelahiran. Yang BTC sejak lahir udah 300.000% return, ETH udah 5.000% return. Tapi dengan melalui banyak analisis ini, mereka ngelihat bahwa dari banyaknya indeks dan dari banyaknya cara manage portofolio, sebenarnya dibandingin sama yang tradisional, itu kepemilikan Index Scoop yang BET tadi, yang Bankless Bet Index, kalau kalian ingat yang ada BTC, ETH, sama DPI atau DeFi, itu lebih seimbang dibandingkan sama yang lainnya. Dan kalau mereka bandingin di sini, bahkan dengan fitur-fitur uniknya itu lebih keren, karena ada exposure ke DAO, ada exposure ke aset yang di-wrap di Ethereum, dan dari segi fee
juga mereka itu lumayan kompetitif dibandingin sama yang lain. Karena ada beberapa yang indeks tradisional itu hanya bisa dipakai kalau punya akreditasi. Misalkan kayak investor yang punya kualifikasi tertentu, kalau di AS banyak batasannya lah. Nah, intinya ini merupakan salah satu performa yang menarik gitu kan. Bitcoin, Ethereum itu sekitar 66%, terus sisanya sekitar 34%. Itu atau 33 di sini itu yang Uniswap, SushiSwap, Compound, Badger, yang DeFi lain tadi itulah. Jadi intinya ini salah satu perbandingannya melawan beberapa indeks lain. Dan kalau penasaran seberapa populer sih Min emang indeks saat ini di kripto, kan belum banyak persaingan, belum banyak orang yang mungkin demand-nya belum begitu tinggi. Kalian bisa cek di Dune sendiri. Misalkan mau tahu, di Dune dashboard ada timnya mereka sendiri namanya IndexScoop yang sudah bikin beberapa dashboard untuk melacak aset-aset dan produk yang mereka punya. Ini untuk yang ICE tadi, yang bunga majemuk untuk ETH. Ini yang tadi staking diversifikasi, yang ada Lido, ada Rocket Pool. Ini untuk index holdernya sendiri, ini ada yang performa ICE, dan lain-lain. Kalian bisa lacak sendiri untuk seberapa populer. Nah, terakhir ada lagi yang baru banget meluncur tahun ini, bener-bener, bukan tahun ini, tahun lalu. Sebenarnya ya, kalau misalkan pas saya follow, itu udah ada beberapa informasi yang mereka bagikan, cuman mereka bener-bener rilis videonya untuk pengumuman ke publik. Itu tahun ini, di tanggal 12 Januari kemarin 2023. Sama, kalian bisa nonton videonya ini akan kita tunjukin di sini, sekitar 50 detikan, itu tentang AMKT, Alongside Crypto Market Index. Nah, yang indeks ini lebih menarik lagi karena dia diversifikasinya itu ke seluruh pasar kripto, bukan ke tren spesifik. Kayak misalkan tren kayak yang tadi Metaverse atau DeFi atau ETH, itu kan tren-tren khusus. Nah, yang ini lebih ke pasar kripto secara umum untuk jangka panjang. Kalau pengen hold exposure ke token apa aja, bingung, di AMKT ini mereka tersedia. Karena yang dilacak banyak banget. Yang dilacak tuh bener-bener rame, dan lebih rame daripada aset-aset yang tadi kita tunjukin di awal, yang underlying tokennya itu cuma beberapa doang. Nanti kita bisa lihat yuk untuk informasi masing-masing itu seperti apa. Nah, ini seperti ini di websitenya, dibangun untuk apa? Stand the test of time, untuk menghadapi ujian waktu. Nah, untuk AMKT sendiri liquid, available untuk 24 jam, dibangun untuk DeFi, dan token yang dilacak pasar itu dipimpin oleh komunitas, terdiversifikasi, dan ada agunannya full. Kalau misalkan kalian khawatir dengan token yang mendasarinya, metodenya mereka yang menarik itu adalah mereka punya blue chip seperti Bitcoin dan Ethereum bener-bener dalam persentase yang signifikan banget. Bitcoinnya sampai hampir 60%, Ethereumnya 26,4%, terus sisanya itu baru altcoins kayak Cardano, Dogecoin, Solana, Polygon, Polkadot, Shiba Inu, Litecoin, Avalanche, Uniswap, Cosmos, Chainlink, dan banyak banget lagi yang di bawah-bawah sini yang menurut saya jadi pertanyaan juga, kenapa kok masuk gitu kan ke indeks ini. Tapi ya untungnya seperti yang bisa kalian lihat, persentasenya kecil banget, cuma 0,2, 0,2, 0,2, 0,3, 0,4-an. Nah, intinya kalau misalkan yang ini dia lebih banyak sih ya penyebaran asetnya yang dilacak sama indeks AMKT. Untuk supply-nya sendiri ada 25.000 saat ini dengan total NAV-nya 2 jutaan dolar. Kalau misalkan kita lihat langsung di dashboard, itu ketahuan sebenarnya. Nah, misalkan kalian khawatir kan tentang protokolnya gimana sih, apakah aman atau enggak, ya memang yang mereka pakai itu sebenarnya ada kustodian. Mereka kerjasama sama Coinbase Prime, kustodian untuk memegang aset ini, dan perlu ada beberapa approval dari sekitar 3 orang untuk bisa memindahkan dana, untuk bisa nge-manage indeks aset-aset ini. Cuman ada dashboardnya kalau misalkan kalian khawatir, dan mereka ada tujuan masa depan untuk bisa melibatkan smart contract, dan nanti kalau minting, burning, atau rebalance aset itu semua secara trustless atau nggak perlu percaya sama orang tertentu. Sampai nanti mereka sampai tahap itu, mereka sudah memberikan dashboard biar kita nggak perlu cuman percaya-percaya aja, kita bisa verifikasi sendiri apakah sesuai gitu kan dengan aset-aset yang mereka pegang. Nanti bakal ada attesting dari Oracle-nya Chainlink juga. Jadi nggak perlu yang namanya kita percaya sama data dashboardnya Alongside, tapi bisa ngelihat pihak ketiga kayak Chainlink untuk melakukan audit sendiri, verifikasi, terus nanti direferensiin sama Oracle-nya Chainlink biar kita tahu. Nah, ini untuk harga pasarnya seperti ini, perubahannya, terus isi-isinya yang kayak tadi kita bisa lihat, persentasenya ada apa aja.
untuk biaya, constituents, dan kawan-kawan. Nih kelihatan kustodiannya Coinbase International, governance-nya lewat AMKT DAO. Jadi itu sih guys, itu beberapa indeks yang bisa melacak aset kripto yang berbeda. Kalau misalkan baru masuk terus kadang merasa bingung gitu kan. Tapi bukan berarti juga aset-aset ini aman untuk pemula yang terus langsung tinggal beli aja sembarang. Karena tetap perlu riset, tetap perlu dipelajari mereka siapa pendirinya, siapa yang ada di balik layar, disclaimer dan risiko-risiko apa yang sudah mereka publish juga, biar kita paham nanti kita dapat apa aja dan nggak perlu merasa komplain kalau misalkan ada kesalahan. Untuk aset AMKT sendiri ini pun kalau untuk di HP yang mudahnya kemarin saya lihat udah ada di Rainbow Wallet untuk yang Ethereum. Jadi bisa coba di situ, atau kayak dukungan-dukungan lain Zerion dan kawan-kawan juga kalau nggak salah sudah masuk dukungannya untuk AMKT. Ini data market terbaru, silahkan dicek di dashboardnya sendiri kalau tertarik untuk riset lebih lanjut. Kurang lebih itu sih guys untuk video kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalau misalkan kalian suka jangan lupa kasih jempolnya. Kalau ternyata ada beberapa indeks yang ketinggalan, kalian bisa kasih komentar di bawah ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir guys, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers.